Baik, Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu Ani. Baik, nggak terasa ya jumpa lagi kita hari ini ya di pendampingan individu yang keempat ini ya. Udah nggak terasa nih, udah 4 bulan 4 kali saya mengunjungi Bu Fitri. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah dari yang PI 1 sampai sekarang lebih berkembang saya ya. Alhamdulillah baik. Berarti udah kerasa gitu ya, ada perkembangannya ya. Kira-kira ada nggak perubahan yang Ibu Fitri rasakan? Ini kan udah mendekati pertengahan gitu ya, nggak terasa, nggak beberapa bulan lagi kita sudah selesai nih pendidikan guru penggerak. Kira-kira ada nggak perubahan yang Ibu Fitri rasakan, atau mungkin sudah melakukan praktik baik mungkin dengan anak-anak atau rekan sejawatnya, ada nggak? Alhamdulillah dari semua modul yang sudah saya pelajari banyak sekali perubahan terhadap diri saya. Yang pertama, saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kemudian ada KSE juga. Kemudian saya lebih berpihak kepada murid saya. Kemudian juga budaya positif juga sudah saya terapkan di sekolah. Oke, Bu Fitri, berarti ada banyak hal ya yang memang kan pengalaman-pengalaman baru ini itu semuanya kita dapatkan ketika kita mempelajari modul-modul di LMS seperti itu. Boleh nggak Bu Ibu ceritakan sedikit misalnya penerapan diferensiasi atau KSE atau budaya positif yang Ibu sebutkan tadi, bentuk spesifiknya seperti apa yang Ibu lakukan dengan anak-anak di sekolah atau mungkin dengan rekan sejawat, mungkin kalau ada, seperti apa Ibu? Kalau dengan anak-anak mungkin seperti segitiga restitusi ya. Kadang-kadang kan anak ada yang kinestetis, jadi melakukan mungkin gerak-gerik yang lebih, kalau kita bilang bukan kesalahan sih buat anak-anak ya kan, karena memang mereka dalam masa aktif. Jadi caranya kalau dulu kan kita menegur, nah sekarang menggunakan segitiga restitusi. Kemudian dari segi sahabat itu atau rekan kerja mungkin lebih ada di coachingnya Bu. Ya, jadi saling sharing. Kemudian kalau ketika saya jadi coachingnya dan dia coachingnya, mungkin di situ terdapat sesuatu yang membuat dia lega untuk apa dia melakukannya, maksudnya kedepannya dia harus apa gitu kan. Kemudian juga penerapan seperti keyakinan kelas. Jadi kalau dulu kan udah masuk aja gitu udah. Kalau sekarang ngajak, nah hari ini keyakinan kelas kita gitu. Jadi ada kita ingatkan. Kemudian dari segi budaya positifnya yang satu lagi ini literasi, saya masukkan juga programnya. Jadi anak-anak yang tidak bisa membaca dan menulis, di situ saya membuat program yang melebih ke anak supaya anak itu bisa membaca dan menulis. Oke, luar biasa sekali Bu Fitri, banyak sekali hal-hal baik ya, pengalaman-pengalaman yang mungkin ketika sebelum Ibu ikut PGP sebenarnya sudah dilakukan, cuma lebih dikuatkan lagi ya setelah mempelajari modul-modul di LMS ini, jadi lebih yakin gitu ya, lebih berkembang. Dan memang kita fokusnya seperti yang Bu Fitri katakan tadi, kalau di awal dahulu mungkin sebelum ikut PGP ini, kalau ada kesalahan anak mungkin kita langsung tegur gitu ya. Sekarang mungkin lebih ke segitiga restitusi, membangun kesadaran dari diri mereka sendiri ya kan. Ada pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya sebenarnya udah kita lakukan, namun kita kurang yakin gitu ya kan, dan dikuatkan lagi dengan modul-modul ini. Dan banyak sekali tadi ya, alhamdulillah luar biasa sekali kreativitas Bu Fitri ya kan, ide-ide inovasinya gitu ya, sampai ke bidang literasi juga ya, itu bisa jadi praktik baik juga gitu ya kan. Dan itu sudah dilakukan Ibu atau seperti apa? Alhamdulillah sudah dilakukan, cuman dari segi yang reviewer ciliknya belum saya videokan karena memang lagi latihan anak-anak ya kan, karena memang ceritanya dibuat oleh anak-anak itu sendiri, kemudian di reviewnya sama kawannya sendiri. Mungkin itu yang belum sempurna sekali karena memang bukunya belum saya bukukan. Oke, luar biasa sekali anak SD ya, nanti bisa punya buku, keren sekali itu ya kan, programnya literasi numerasinya dapat gitu ya kan, pembelajaran berpihak pada muridnya juga dapat seperti itu ya, luar biasa sekali Ibu. Itu rencananya kapan itu pelaksanaan pembuatan buku mungkin atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, berbarengan kah atau seperti apa? Rencananya sebelum lokal karya yang ke-6 ya,
yang panen. Iya, sebelum panen karya. Rencananya memang Hmm. itu saya buat, nanti akan saya tampilkan di panen karya. Oke. Luar biasa sekali ya, berarti nanti nampak gitu ya hasil pendidikan guru penggerak di panen karya, nanti ada hasilnya. Jadi targetnya nanti Bu Fitri akan menyelesaikan program-program yang diceritakan tadi ketika panen karya. Iya. Jadi nggak sabar nih saya mau lihat nanti gimana hasilnya gitu Iya, ya kan. insya Allah. Mudah-mudahan terrealisasi dengan baik ya. Berarti sekarang ini lagi proses Bu ya persiapannya. Iya, lagi proses. Lagi proses persiapannya. Berarti di bidang literasi yang KSE tadi juga ada ya. Iya. Apa aja tuh kira-kira nanti? Kalau di KSE pembelajarannya saya menggunakan seperti greeting morning, kemudian roda emosi dan teknik stop. Itu sering saya lakukan dan termasuk ke ES breaking. Oke, luar biasa sekali. Berarti anak-anak senang ya kalau anak SD pembelajaran menyenangkan seperti ini, kayaknya nggak terasa waktu berjalan ya udah habis Bu ya gitu ya kan. Waktu pulang, jadi orang ini nggak merasa itu udah pulang. Biasanya kan anak tanya kapan pulang Bu. Iya. Bu udah jam istirahat nih. Jadi karena kegiatan pembelajarannya lebih menarik, jadi anak-anak tuh lebih termotivasi. Oke, luar biasa sekali Ibu, keren sekali idenya. Apalagi anak SD ya, memang kita harus benar-benar memotivasi mereka gitu ya kan, masa-masa bermain mereka ya kan. Dan seperti mungkin Ibu Fitri sudah tahu juga ya, bahwa di pendampingan kali ini saya nanti akan masuk ke kelas gitu ya. Pendampingan keempat ini saya akan observasi Ibu mengajar di kelas ya. Tapi nanti Ibu ketika saya observasi biasa aja ya, jangan nervous, jangan gugup, nggak usah, biasa aja. Saya yakin Bu Fitri keren, nanti nggak akan nervous ya, mudah-mudahan ya nggak apa-apa. Jadi saya hanya jadi observer saja Ibu. Jadi nanti itu ketika Ibu mengajar, kira-kira tujuan pembelajarannya tentang apa? Boleh saya lihat Ibu? Oh ini modul ajarnya ya? Iya. Oke, ini dari siapkan ternyata modul ajarnya. Modul ajar berdiferensiasi yang sudah masuk KSI-nya. Oke, tujuan pembelajaran berarti nanti tentang apa aja? Berarti setelah melihat tayangan video yang saya tayangkan, anak-anak bisa mengidentifikasi tentang hak dan kewajibannya sebagai peserta didik dan anggota keluarga. Kemudian dengan mendengarkan materi dari saya, dengan penjelasan dari saya secara lisan, anak-anak bisa memecahkan masalah tentang hak dan kewajibannya sebagai peserta didik dan anggota di rumah. Oke, berarti tentang hak dan kewajiban gitu ya, sebagai peserta didik dan sebagai anggota keluarga gitu ya. Oke, ini luar biasa sekali Ibu. Nih modul ajarnya sudah disiapkan dengan baik ya. Di sini juga terlihat ada KSE-nya ini ya, ada kesadaran diri, manajemen diri. Lalu nanti Ibu juga bagi kelompok ini ya. Iya, kelompok. Ini kelompok seperti apa Ibu? Ini ada namanya kelompok rajin, kelompok semangat, kelompok kreatif. Ini maksudnya seperti apa? Ini kalau kelompok rajin ini visual, kalau kelompok semangat ini auditory, kalau kelompok kreatif ini kinestetik. Ini nama kelompok gitu ya, Ya, nama kelompok. nama kelompoknya. Tapi nanti gaya belajarnya berarti ada yang auditory, ada yang visual, ada yang kinestetik gitu. Oke, luar biasa nih, bagus sekali Bu. Ini diferensiasinya juga ada konten, ada proses, sampai produk ya, lengkap ya ini ya pembelajarannya ya. Oke, ini kelas berapa ini nanti kira-kira Ibu? Ini akan saya laksanakan di kelas 4 SD. Di kelas 4 SD. Itu muridnya berapa orang? Muridnya ada 27 orang. Oh iya, berarti ada 27 orang nanti ya, yang terbagi dalam 3 kelompok. Nanti akan Ibu diferensiasikan ya sesuai gaya belajar, dan nanti ada diferensiasi konten, proses, produk. Ini lengkap sekali. Nah ini penilaiannya juga ya, aspek-aspek penilaiannya udah jelas semua ada di sini. Ini LKPD-nya juga anak-anak ini lengkap sekali Bu. Nih ada kelompok semangat, jadi mereka menggunting nih ya nanti ya. Iya, ini menggunting kemudian menempelkan di mana gambarnya sesuai dengan yang mana hak dan kewajiban. Nah, kalau yang satu lagi yang kelompok kotak ya. Iya, kelompok kreatif ini mewarnai kemudian menjelaskan mana hak dan kewajiban. Intinya tercapai semua tujuan. Jadi tujuan dari pembelajarannya sama, cuman gaya belajarnya aja yang berbeda.
Oke, nanti berarti anak-anak diakomodir ya gaya belajarnya, nanti ada beda-beda gitu ya, beda-beda ya. Oke baik, ini jadwalnya kapan Bu? Kira-kira nanti kapan saya akan bisa masuk ke kelas Ibu untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang udah Ibu susun luar biasa sekali nih, bagus sekali. Kapan Ibu? Insya Allah besok Bu ya, karena besok saya ada jam pelajaran khusus pendidikan Pancasila seperti di modul ini. Kira-kira Ibu ada waktu besok? Oke, insya Allah saya usahakan besok saya akan lihat Ibu Fitri mengajar. Jadi nggak sabar nih saya lihatnya nih. Penasaran saya nanti gimana ya kira-kira respon anak-anak gitu ya. Pasti menyenangkan Ibu Fitri. Saya ngebaca modulnya aja udah ngebayangin aktivitas yang sangat menyenangkan ya kan, anak-anak menggambar di sini, mewarnai gitu ya kan, apalagi anak SD yang sedang lucu-lucunya itu ya, dengan aktivitas yang beragam ini pasti menyenangkan. Oke, berarti nanti saya ketika masuk mengobservasi Ibu, Bu Fitri minta saya fokus di bagian apa nih kira-kira? Kalau misalnya nanti Ibu lihat di fokusnya di bagian apa nih kira-kira nanti saya lihat ya? Saya minta tolong nih sama Ibu nih ya, fokusnya di pembelajaran berdiferensiasi dan KSE apakah tercapai atau tidak. Kemudian nanti kalau memang ada sedikit kekurangan, saya harus mengembangkannya di bagian mana. Kemudian tujuan pembelajaran saya apakah sudah tercapai di situ. Oke, baik. Berarti nanti fokusnya ke diferensiasinya, pelaksanaannya seperti apa, dan juga KSE gitu ya. Oke, baik Ibu. Jadi nanti saya akan observasi insya Allah besok ya, kalau tidak ada halangan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, sama-sama kita lihat proses pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di kelas 4 ya tadi ya, kelas 4 ya. Baik Bu Fitri, terima kasih banyak atas waktunya ya. Kita ini sudah bincang-bincang percakapan pra observasi dengan Ibu. Dan insya Allah besok kita akan melakukan observasi di kelas. Nanti setelah pembelajaran di kelas, kita juga akan percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu. Baik, saya mohon izin dulu Ibu. Kita jumpa lagi besok. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. Barisan sebelah kiri, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ini siapa anak? Ya, coba lihat sekelilingnya, ada yang tidak datang aku? Ada. Datang semua? Ada yang tidak datang? Rafa dengan Shoki, berarti 2 orang ya? Ya. Alhamdulillah hari ini Allah beri kesempatan buat kita bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran pendidikan Pancasila. Semoga nanti kita bisa lebih semangat dalam belajar sampai akhir. Ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin mengingatkan kepada semua, jagalah kesehatan kalian, jangan jajan sembarangan. Kemudian nanti ketika jajan, pilih jajannya yang baik kesehatan. Jangan makan apa? Di gelas. Apa lagi? Yang banyak mengandung saus karena tidak bagus kesehatan kalian. Nah, baik, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban
Pancasila. Ada yang masih ingat apa itu sila-sila Pancasila? Kalau sila pertama kira-kira contohnya apa? Beribadah sesuai dengan agama. Kalau kedua? Saling tolong menolong. Kalau ketiga? Bersatu dan menghormati. Ya, kalau keempat? Bermusyawarah. Kalau kelima? Yang kelima? Adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap baik kepada semua bangsa. Ya, satu kali yes. Terima kasih hari ini. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin menanyakan bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat? Senang? Itu belum tahu satu ya kan? Nah, hari ini Ibu ingin tahu keadaan kalian dengan cara Ibu akan memberikan stigma. Nah, nanti sekarang Ibu bagikan ini, kalian tulis nama, kemudian tempelkan di roda emosinya. Apakah kalian gembira, ngantuk, senang, sedih, marah, takut? Tempel di tempat perasaan kalian sekarang ya. Yang gembira. Tulis nama dulu. Ya, tulis nama sendiri ya. Jangan tulis nama kawan. Ya, tulis nama aja. Tempelkan di tempat yang mana perasaan kalian sekarang. Cuma jangan panggilan aja. Kita juga panggilan. Ya, ada nama. Tulis nama sendiri, kemudian tempelkan perasaan sekarang. Boleh marah, boleh sedih, boleh senang, boleh gembira. Sudah semua? Sebelum kita lanjut ke selanjutnya, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang dengan melihat video tentang hak dan kewajiban, kalian bisa mengidentifikasikan contoh-contoh hak dan kewajiban. Kemudian dengan mendengarkan materi dari Ibu, kalian bisa menganalisis masalah yang akan terjadi tentang hak dan kewajiban. Sudah mengerti tujuan pembelajaran hari ini? Sudah semua? Sudah. Sudah tulis namanya semua? Sudah. Sudah tulis semua? Sudah. Baik, kelompok semangat ya. Silakan tempel namanya. Di mana perasaannya? Bangun terus, bangun terus. Jangan di luar ya, jangan di luar. Oke, tempelkan namanya. Jangan ketawa. Kelompok rajin, ayo kelompok rajin. Rizky. Berarti dia buat namanya dengan dibuat apa? Lebih unik ya. Jangan ketawa dulu. Siapa? Kalau nggak bisa kalau
Baik. Semuanya anak-anak ibu yang manis. Nah, ada satu orang yang marah. Siapa yang marah? Kenapa marah? Saya nggak tahu marah. Kan kita tahu. Saya marah karena tadi berantem dengan kawan atau jajannya hilang. Kasih tahu ini kan ada alasannya kita taruh marah ya kan? Kalau yang lain, kenapa gembira? Karena bisa bertemu dengan ibu. Kenapa senang? Kenapa senang? Begini nanti dengan kawannya ya. Siapa namanya? Davin. Barah dengan Davin. Yang senang. Kenapa senang? Kenapa senang? Kenapa senang hari ini? Ya, karena hari ini kita belajar dengan metode baru ya. Iya. Nah, sekarang kita melakukan teknik workshop atau tugas. Nah, jadi anak-anak nanti ketika ibu bilang pejamkan mata, maka anak-anak pejamkan mata. Ketika ibu bilang tarik nafas, maka tarik nafas. Kalau dibilang hembuskan, perlahan ya. Baik, sudah siap semua? Sudah. Siap semua? Sudah. Kita duduk anak soleh. Siap, cerdas, ceria. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai teknik stop, kita SG
Ibu, kita mulai ya. Aja. Ya, semuanya ikut instruksi Ibu. Silahkan pejamkan mata kalian. Yang mana, Bu? Matanya dipejamkan. Ya, lemaskan otot-ototnya. Pijakkan kaki di lantai. Lemaskan otot-otot kalian semua. Rasakan, bayangkan kalian sedang memikirkan seseorang yang paling kalian sayangi, yang paling kalian senangi. Tarik nafasnya, hembuskan perlahan. Rasakan, bayangkan apa yang kalian pikirkan. Orang yang paling berjasa untuk kita, sehingga kita bisa menjadi anak yang hebat. Ingat, rasakan orang-orang yang berada di sekitar kita, yang paling kita sayangi, yang berjasa untuk kita. Bayangkan, tarik nafasnya pelan-pelan, hembuskan perlahan. Ingat dalam hati kalian, kalian adalah anak yang hebat, anak yang baik, anak kebanggaan orang tua, kebanggaan ibu. Anak yang paling disayang oleh ibu, disayang orang tua. Kita semua sama, tidak ada yang berbeda. Semua sama di mata Allah, semua sama di mata orang tua, semua sama di mata guru-guru. Kita semua anak kebanggaan orang tua, ibu guru, dan juga teman-teman kita. Tetapi bayangkan bahwa kita dengan teman adalah teman yang baik, sahabat yang baik, tidak pernah bertengkar, saling memaafkan. Ingat kembali di mana masa-masa kita saling tertawa, bahagia bersama. Karena kita semua anak hebat, diciptakan oleh Allah untuk saling berbagi, saling menyayangi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Tarik nafas, keluarkan, bayangkan orang yang kita sayangi. Tarik nafas lagi, keluarkan. Tarik nafas sambil mengucapkan Allah ya. Tarik nafas Allah.
salah satu kawan kita yang sudah tidak punya kedua orang tua. Jadi yang dia ingat adalah neneknya dan kakeknya. Kemudian ada yang bilang sedih. Kenapa sedih? Ya coba, kenapa sedih sayang? Merindukan siapa? Rindu mama. Ya, ya rindu mama. Ada lagi? Ada lagi kenapa senang? Kenapa senang? Tadi nggak masa-masa bermain dengan kawan? Ya, oke. Apa lagi? Gak bisa menjelaskan. Kalau ini dengan apa lagi? Fokus sekali dia. Apa yang teringat? Siapa yang paling disayangi? Sama mama, teringat sama mama. Ya kan? Apa mama ada yang kita ingat? Ada ingat sama ayah nggak? Ada. Nah, dua-duanya peran sama. Dua-duanya menjaga kita, mendidik kita. Kemudian ayah juga punya peran yang paling banyak, yaitu mencari rezeki. Kita sebagai mama adalah orang yang merawat kita, mendidik kita, membimbing kita, ya kan? Betul apa enggak? Betul. Yang masak siapa? Mama. Yang masak di rumah? Mama. Yang cuci baju? Mama. Yang rezeki? Ayah. Ada juga yang mama yang rezekinya, ya kan? Nah, baik. Selanjutnya kita akan menonton video tentang hak dan kewajiban kita sebagai murid di sekolah dan sebagai anggota keluarga. Nah, simak baik-baik videonya, lihat baik-baik nanti karena akan ibu kasihkan LKPD-nya, ya. Sebelum itu ibu akan memberikan 3 pertanyaan pemateri. Siap? Apa sudah piket tadi? Ada yang sudah piket? Siapa yang piket tadi? Siapa yang piket? Siapa lagi? 2, 3 orang, 4. Nah, kenapa kita harus piket? Agar kelas bersih. Kalau kelas bersih, kira-kira siapa yang merasa aman, nyaman, dan tenang? Kita. Senang kelasnya bersih? Senang. Apakah? Nggak nyaman, betul. Nggak nyaman kita kalau kelas kita kok? Baik. Kenapa kita harus membersihkan kelas, harus piket? Nah, itu ada sangkut pautnya dengan hak dan kewajiban. Baik, kita nonton videonya ya. Kalau mau catat, silakan ambil buku catat. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Kristiani di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi PPKN, yaitu mengenai hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui hak anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, teman-teman mampu mengaplikasikan hak dan kewajiban sebagai anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami,
Silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Itu hak dan kewajiban. Iya benar. Apa itu hak dan kewajiban? Iya betul. Hak yaitu merupakan sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengetahui contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Betul, tapi bertemu masih ada teman-teman kita yang belum mengetahui. Maka dari itu akan kita jelaskan kembali di sini ya. Contoh hak anak di rumah yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan uang saku, dan contoh yang ketiga mendapatkan makanan dan minuman. Selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di rumah. Ada yang sudah tahu? Betul sekali. Contoh kewajiban anak di rumah yang pertama yaitu merapikan kamar. Selanjutnya, contoh yang kedua membantu orang tua, dan yang ketiga belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Kalau nggak bisa bilang biasa ya. Oke teman-teman, ada yang tahu nggak apa saja sih manfaat menjalankan kewajiban di rumah? Nah teman-teman, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Manfaat yang diperoleh apabila menjalankan kewajiban di rumah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, tidak mendapat teguran. Yang ketiga, hidup terasa nyaman. Dan yang keempat, tidak terbebani kewajiban. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui contoh hak anak di sekolah. Berikut adalah beberapa contoh hak anak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan nilai pelajaran. Kemudian yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Dan yang ketiga, mendapat bimbingan dari guru. Nah teman-teman, selanjutnya adalah contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, belajar dengan tenang. Yang kedua, memakai seragam sekolah yang rapi. Dan yang ketiga, tertib mengikuti upacara bendera. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui beberapa contoh hak anak di lingkungan masyarakat. Nah yang pertama yaitu sampai hak dan kewajiban di rumah ya. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu mendapatkan lindung. Tadi videonya sampai di rumah dan di sekolah ya kan? Ya ada yang nonton? Ada nonton? Ada. Oh nanti. Oh nggak jatuh mainan, makanya jangan buka ke atas. Gak apa-apa, kamu pakai di situ nanti ada. Nah, dari video yang kalian nonton tadi, apa yang dimaksudkan dengan hak? Sesuatu yang pantas didapatkan.
kewajiban. Siapa yang tahu apa itu kewajiban? Apa itu kewajiban? Ada yang ingat? Sesuatu yang harus dilakukan. Apa? Ayo. Apa kewajiban itu? Ada tulis. Semua ada tulis. Apa kewajiban? Kewajiban. Sesuatu yang harus dilakukan. Apa kewajiban? Mendapatkan kasih sayang. Sesuatu yang harus dilakukan. Masyarakat. Bagi memperoleh informasi. Oke teman-teman, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Tulis balik lagi. Tulis lagi. Hak Biar ada itu yang merupakan sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang apa sesuatu yang harus dilakukan? Baik, Firman. Dan tanggung jawab. Nah, kira-kira tadi tiket kelas yang kalian lakukan itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Hebat. Nah, sekarang coba sebutkan contoh dari hak. Apa contoh dari hak? Mendapatkan kasih sayang. Itu yang contoh dari mana? Dari rumah. Nah, sekarang yang di sekolah. Mendapat nilai pelajaran. Oke, mendapat nilai pelajaran sesuai dengan kemampuan kalian, ya kan? Apa? Mendapatkan fasilitas di sekolah. Mendapatkan bimbingan dari guru. Kemudian kalau kewajiban di rumah, kewajiban kita di rumah merapikan tempat tidur. Hebat. Ada lagi? Membuat PR, mengerjakan PR. Membantu orang tua. Ada lagi? Kelompok ini jangan banyak diam, ayo. Kalau kewajiban di sekolah, belajar dan tenang. Itu di rumah ya, membantu anak. Kalau di sini di sekolah kewajiban kita. Ayo. Apa kewajiban kita di sekolah? Kewajiban di sekolah. Belajar dan melakukan piket kelas. Ada lagi? Memakai baju seragam dengan rapi. Ada lagi? Mengikuti pelajaran. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada lagi. Oke, semua sudah paham kira-kira tentang hak dan kewajiban? Sudah paham? Nah, contoh dari hak, kita sebagai pelajar atau sebagai murid di sekolah, berarti kita berhak mendapatkan pendidikan yang layak dari semua pendidik di sekolah. Kita berhak mendapatkan fasilitas di sekolah, ya kan? Apalagi kita punya hak untuk meminjam buku di perpustakaan. Nah, kalau yang di rumah, hak kita sebagai anak mendapatkan uang jajan, mendapatkan kasih sayang, ya, mendapatkan makanan dan minuman, ya kan? Kalau nggak makan kita bisa mati, nggak juga mati pelan-pelan, ya kan? Nggak ada makan, nggak ada minum, ya kan? Berhak mendapatkan pakaian, ya kan? Ya udah, sekarang kewajiban di sekolah. Kewajiban kita sekolah mengikuti upacara dengan tertib, memakai baju seragam dari ujung kepala sampai ujung kaki sesuai dengan peraturan atau keyakinan di sekolah. Kemudian apa lagi? Apa lagi kewajiban kita? Melakukan piket sekolah. Kemudian ada gotong royong, ya kan?
Itu juga termasuk kewajiban kita sebagai pelajar. Kalau di rumah kewajiban kita membantu ibu, membantu ayah, merapikan tempat tidur, ya kan? Apakah membersihkan rumah, itu adalah kewajiban kita. Iya, kemudian kita juga biasanya kan ada ayah bilang bersihkan mobil ayah sebentar, ya kan? Ada. Ayah ngepel teras sebentar, ada. Itu juga termasuk kewajiban kita sebagai anggota keluarga. Nah, karena sudah paham, kita sudah membentuk 3 kelompok karena memang kelompok kita sudah dibentuk dari kemarin. Ada kinestetik, audio, visual, ya kan? Nah, hari ini kelompok rajin, kelompoknya tulis jawabannya di bawah, kalau muat di belakang. Anggota kelompoknya jangan lupa tulis. Semangat. Semangat. Nah, ini digunting, tempelkan di mana yang termasuk ke dalam hak, di mana yang termasuk ke dalam kewajiban. Oke. Sebelah sini tugasnya mewarnai. Nah, nanti juga ceritakan yang mana hak, yang mana kewajiban, ya. Ada Pak gunting? Ada. Jangan lupa digunting, ya. Yang ibu suruh bawa cat, ya cat diwarnai. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya. Ada. Jelaskan jawaban ibu. Boleh. Yang penting diwarnai. Boleh cat apa? Ini secara berdirian, ya. Jangan ini aja yang kerja. Nanti kasih ya. Kalau udah dicat satu Asia, kasih kawan, ya, semua berdiri. Ini juga potong sama Faza, kasih kawan lain, semua dapat berdiri itu dipotong. Lalu apa tuh? Pakai lagi sebentar. Masih ada sebutkan 3 macam hak dan kewajiban sebagai peserta didik sebagai guru di sekolah. Apa hak dan kewajiban? Haknya apa? Sebagai guru, kewajibannya apa? Hak nomor 1. Hak nomor 1. Haknya apa? Sesuaikan kemampuan kalian. Ya, tuliskan hak. Kemudian tuliskan catatan dari ini dulu. Kamu apa?
Lihat kemarin nih, jangan lihat kemarin, kasih tahu jawabannya seperti yang ditulis. Nah, kemudian kewajiban. Sampai mana? Oke, dan foto. Ayo ulang di. Si bergilir, semua bergilir dapat potong-potong ya. Salah. Kata-katanya jangan terlalu sulit kalau kita sama kawan, ya. Ayo yang ini, ayo apa kewajiban? Ada kewajiban, kalau dikasih tugas satu cepat kali siap. Giliran kelompok udah lupa. Ayo bekerja sama, jangan lupa bekerja sama ya. Jangan asik main. Nah, ini seperti ibu satu ini nggak mau bekerja sama ya. Oke, kasih jawabannya. Kasih cek buat dia, biar dia mau cek. Nah, kamu yang cek dan belum duduk. Masih duduk cek. Ambil satu-satu. Cek dulu ini. Jangan cek merah-merah hitam ya, aku nggak mau ya. Oh ya, ya. Cek di mana? Itu dapat dah. Dia ada juga di dapinnya. Ibu, ayo cepat-cepat, jangan sampai kalah dengan kawannya. Iya, ya, semua dapat giliran. Itulah yang namanya kerja kelompok, kerja sama, saling berkolaborasi. Oke, Faza tugasnya mengumpulkan yang mana hak dan kewajiban. Ya, bincang boleh, boleh. Semua dapat tugas. Al-Quran itu mengaji dia. Mana? Ayah mama lagi ngajarin ngaji anaknya. Ayo, termasuk kemana itu? Nanti jelaskan ini termasuk ke hak, ini termasuk kewajiban. Cek ya.
Bangkunya bawa kemana? Biar dekat lagi ya. 5 menit lagi sudah siap ya. Siapa yang paling cepat itu duluan presentasinya. Kewajiban. Yang pada mengarahkan gambarnya, yang lain tinggal milih. Kewajiban juga. Ya nggak apa-apa. Jangan di lagi nanti. Ini makan nasi ya. Oh, lupa. Ini anak-anak. Kalau kita lakukan gambar baru mendapatkan hak kita. Itu orang yang ada bicara. Kalau semua nggak tahu nggak? Ini ya berapa? Ini ya. Ya ya. Ini ya. Banyak. Kalau rumah banyak, ada yang warna krem, ada yang warna abu-abu, ya kan, ada yang warna oranye.
lebih 15 menit ya. 5 menit lagi nih buat. Ayo gue belinya di rumah deh. Ya. Dapat ya. Ya, dulu anak cantik. Iya. Dah. Nah, kelompok rajin dulu ya yang presentasi ya. Silakan ke depan kelompok rajin. Ayo kelompok rajin silakan ke depan. Semuanya lihat doanya. Ya. Lihat siapa? Dan lihat semua kawannya. Kita lihat semua kawan ke depan. Ayo perhatikan. Ya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok jangan naik ke meja, ke depan lagi. Nah, di sini. Kelas mana? Bibi. Oke. Kami dari kelompok rajin akan melestarikan karya kami asli. Ya. Silakan baca. Satu, sebutkan 3 macam hak dan kewajiban sebagai seorang peserta didik. A. Bermain, jajan di kantin, isi upacara. Kewajiban, gotong royong bersama, membuang sampah pada tempatnya. Betul apa enggak? Betul apa tidak? Nah, kemudian nomor 2, sebutkan 3 macam hak dan kewajiban kalian sebagai seorang anggota keluarga. Ya. A. Mendapatkan kasih sayang. A. Mendapatkan uang saku. Iya. Mendapatkan minum dan makan. Kewajiban membersihkan tempat tidur, membantu orang tua, mengerjakan PR. Oke, betul? Betul. Betul apa tidak? Betul. Duduk di bawah, Ya, ke bawah dulu ibu kesini lagi. Oke. Kemudian nomor 3. Sebagai seorang peserta didik, kalian mempunyai hal dan kewajiban. A. Merupakan hal-hal yang kalian terima sebagai peserta didik setelah melaksanakan kewajiban. Oke. Berkaitan dengan hal itu, mengapa kita harus melakukan kewajiban dibandingkan dengan hak? Karena kewajiban itu berkaitan dengan peranan tanggung jawab. Kita harus mendahului kewajiban dengan hak. Ya, betul atau tidak? Betul. Betul. Nah, tepuk tangan buat teman dulu semua. Siapa lagi yang mau duluan? Oke, kelompok semangat. Ayo, Ustaz. Kelompok semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dalam kelompok semangat akan mempresentasikan karya kami. Inilah hasilnya. Oke, jelaskan yang mana hak? Hak dapat baik dengan teman. Iya. Hak diberi makan dan minum.
Oke, ya. Ini saya kasih, ibu kakak kasih saya. Ya, kewajiban. Kewajiban belum Semua lihat ke depan, kewajibannya. Ya. Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Kewajiban menghormati orang tua. Ya. Kewajiban menghormati ibu. Kewajiban membersihkan rumah. Ya, udah betul? Betul. Ya, depan. Silakan duduk. Oke, sekarang kelompok ini. Ya. Semuanya bangun. Yang muda berubah belum juga? Sana. Iya, marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kreatif akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kewajiban dan kewajiban. Ya. Ada cantik diwarnainya anak-anak? Ada. Cantik nggak diwarnainya? Ada. Kelompok ini? Cantik. Sudah betul nggak menjelaskannya? Tadi nggak ada tulisan di sini, hak-hak ini ditulis sendiri. Sudah betul? Betul. Tangan dulu kasih aku buat tempat. Nah, kumpulkan ibu. Jangan ibu sayang ya. Meskipun pelajaran hampir akhir, jangan dulu ya. Nah, ini hasil dari kelompok semangat. Baiklah, sudah berakhir kerja kelompok kita hari ini. Nah, sebelum ibu lanjutkan ke kegiatan akhir kita ice breaking dulu ya. Bluetooth device is ready to pair. Ikut kata-kata di situ ya. Hari
keseluruhan tadi kita belajar, kira-kira senang atau sedih? Senang. Gembira. Apa hal yang paling kalian senangi? Yang paling kalian senangi tadi pelajaran tentang apa? Yang paling senang. Membuat FPD. Ada lagi? Yang paling disenangi tadi? Mewarnai. Yang ini? Jawab soal. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang berbeda dengan yang sebelumnya? Kerja kelompoknya ada berbeda dari yang sebelumnya? Ada? Ada. Apa yang berbeda? Cara kerjanya. Cara kerjanya tidak sama semua soalnya ya kan? Iya. Sesuai dengan kemampuan kalian dan kesiapan belajar kalian. Nah, ada yang sedih hari ini sekarang dari tadi dari pertama dari tadi ada yang sedih? Tidak. Tapi senang semua? Nah, terima kasih hari ini sudah jaga dengan baik, sudah belajar dengan baik. Ibu bangga kepada kalian. Nah, tadi kita belajar tentang apa? Hak dan Apa itu hak? Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Oke, tepukan Nah, besok kita akan belajar lagi tentang hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Nah, baik. Terima kasih hari ini sudah membantu ibu jadi anak baik, ya kan? Sudah belajar dengan baik. Jangan lupa belajar di rumah, ya. Patuh kepada kedua orang tua. Baik budi jadi anak yang soleh. Sholatnya jangan lupa, ya kan? Pergi ngaji lagi. Nah, kalau ada pekerjaan rumah jangan lupa dikerjakan ya. Nah, baik. Besok datang lagi ke sekolah dalam keadaan ceria, tersenyum, nggak ada yang cemburu, ya. Kalau ada masalah kasih tahu dengan ibu wali kelasnya, ya. Udah siap mau pulang? Siap. Tapi sebelum itu kita baca pulang dulu. Oke. Duduk anak soleh. siap, cerdas, ceria, Allah. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan dibuka, digulung-gulung, tangan digulung, teriak hore, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan dibantu, baca di Sebelum kita keluar dari kelas, kita baca doa apa? Doa keluar rumah. Bismillah lagi. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah ya. Baik, assalamualaikum Bu Fitri. Gimana nih perasaannya setelah observasi? Waalaikumsalam. Alhamdulillah lebih lega, lebih plong. Yang tadinya gugup sekali ya Bu ya. Hampir tadi waktu saya buka laptop kursornya hilang saking gugupnya Bu ya. Tadi mikirnya begini, wah ini kayak mana nih caranya, apakah tercapai tujuan pembelajarannya. Pas sudah kegiatannya udah hilang. Ya memang tadi di awal saya lihat Ibu kayak nervous awalnya ya. Mungkin ya namanya ketika kita dikatakan mau diobservasi, pikiran udah kemana-mana gitu ya kan, akan seperti apa. Tapi lama-kelamaan saya lihat seiring proses ya kan masuk kegiatan pembelajaran, lama-lama Ibu Fitri ini udah nampak rileks gitu ya, udah nampak plong, dan sekarang udah selesai malah alhamdulillah. Udah lega Bu ya sekarang ya. Sudah lega sekali. Jadi ini saya mohon izin waktunya sebentar aja kita ngobrol ya, nggak lama, percakapan coaching mungkin tentang refleksi hasil yang kita observasi tadi. Jadi ini kita sebenarnya hanya sharing Ibu, jadi hanya sekedar sharing saja, jadi tidak ada maksud dan tujuan seperti apa gitu, enggak gitu ya. Jadi Bu Fitri jangan merasa nanti ini apa gitu, apa dihakimi, itu enggak, sama sekali enggak gitu ya. Jadi tadi kita sudah lihat di proses pembelajaran juga, saya juga melihat bagaimana Bu Fitri, anak-anaknya juga tadi ya kan sangat antusias sekali ya, menyenangkan proses pembelajarannya dari pertama masuk ya. Masuk tadi itu aktivitas apa itu memang sering dilakukan atau seperti apa? Kalau dulu sebelum jadi CGP tuh belum pernah saya lakukan. Begitu saya belajar di modul KSE sudah saya terapkan itu tadi greeting morning, termasuk ke dalam KSE. Oh, greeting morning memang ini ya kayak membangun bonding gitu ya dengan anak-anak, kedekatan dengan anak-anak. Saya lihat itu gayanya juga berbeda-beda. Jadi anak ada yang memilih untuk dipeluk gitu ya, ada anak yang memilih salam, ada ini sesuai dengan ininya greeting yang ada di poster itu ya, seperti itu ya. Itu memang membangun KSE. Jadi setiap pagi dilakukan atau seperti apa? Ya, setiap pagi. Berarti setiap pagi ketika mau masuk kelas itu dilakukan dulu ya, biar anak-anak dekat dengan gurunya ya, seperti itu. Perasaan dia Bu, misalnya tadi dia sangat rindu dengan kita, berarti dia pilih peluk. Kemudian kalau dia misalnya merasa suportif, kadang pilih tos gitu. Gitu. Jadi setiap itu ada maksudnya gitu ya, setiap ikon-ikonnya itu setiap itu ada maksudnya sih gitu kan. Itu berarti sudah masuk dari KSE ya. Jadi penerapan KSE-nya sudah dari pertama sebelum masuk ke kelas pun sudah terasa gitu ya. Apalagi masuk ke dalam kelas gitu ya, di kelas juga Ibu sering ada tepuk semangat gitu ya. Jadi untuk supaya mengembalikan konsentrasi mereka gitu ya. Kalau anak SD kita bilang ya jangan ribut, mereka kan pasti akan ribut lagi gitu ya kan. Jadi dengan Ibu memanggil mereka seperti itu, jadi yang tadinya sempat buyar konsentrasinya kembali lagi seperti itu. Luar biasa sekali Bu saya melihatnya gitu ya kan. Saya aja yang duduk di belakang tadi melihat gitu, sangat menyenangkan proses pembelajaran seperti ini. Jadi gurunya tidak ada menghakimi, apalagi dalam kesan emosi sama sekali enggak. Apalagi usia-usia anak SD seperti ini ya kan, memang kita harus stabilkan benar-benar emosi mereka supaya mereka termotivasi belajar ya. Jadi KSE-nya juga baik sekali gitu ya kan. Nah tadi dari hasil observasi nih, kalau menurut Bu Fitri sendiri kira-kira pembelajaran yang Bu Fitri lakukan tadi sudah baikkah, atau mungkin ada memang bagian-bagian yang memang menurut Ibu kayaknya masih kurang nih, harus saya tingkatkan lagi? Ada nggak Bu, bagian mana gitu? Ada Bu ya, dari pengelolaan kelas, karena memang terlihat sekali di situ ada anak kinestetik yang mengganggu temannya. Nah di sini saya tidak boleh emosi karena kita kan guru itu harus digugu dan ditiru kan. Jadi kita memperlihatkan dulu bahwa kita itu sabar dalam menghadapi dia.
kemudian kita tidak meluapkan emosi kita, supaya jadi contoh bahwa ketika dia melakukan seperti ini kita masih sabar dengan dia. Jadi itu salah satu contoh penerapan budaya positif yang baik untuk anak. Nah, di situ ada satu. Yang kedua, saya sudah melakukan teknik stop. Nah, ketika melakukan teknik stop kan saya ada putar musik. Nah, ada sebagian yang memang sangat fokus. Nah, yang ada anak kinestetik ini dia ketawa, tidak fokus, bahkan congkel-congkel kawan gitu ya kan. Nah, kalau yang lain memang sangat fokus, ada yang menangis, teringat mungkin kepada orang tuanya yang sudah tiada, dua-duanya sudah tiada. Ada satu lagi yang merasa marah katanya tadi, karena memang dia habis bertengkar dengan kawannya. Jadi di situ nampak juga KSE-nya, teknik stopnya juga nampak, tapi ada juga kekurangannya gitu. Oke, luar biasa sekali Ibu. Memang kan setiap apapun yang kita lakukan kan memang berproses ya. Memang tidak langsung perfect, itu tidak gitu ya. Kita tetap berproses. Berarti dari pembelajaran yang Ibu Fitri lakukan tadi, ada beberapa yang menurut Bu Fitri harus ditingkatkan lagi. Jadi ada anak tadi masih yang kinestetik tadi ya, anak yang kinestetik tadi masih terkesan kayak main-main, mungkin dia pikir ini apa gitu ya, dia masih belum terbiasa Karena yang terbaru ya. Jadi mudah-mudahan nanti lebih sering ya akan terbiasa seperti itu. Jadi kira-kira untuk menanggulangi nih anak-anak yang punya permasalahan ya seperti itu, tadi di teknik stop ini kan terlihat ya, seperti Bu Fitri sampaikan tadi, terlihat ada anak yang masih main-main nih, ada anak yang memang sangat menjiwai gitu ya kan, sangat tersentuh perasaannya sampai nangis. Ada anak kesal gitu ya kan, kenapa? Dia bisa meluapkan emosinya ketika teknik stop, teman-temannya itu tenang, hening, dia teringat gitu. Tadi ada konflik dengan temannya dan ternyata temannya itu dekat dengan dia posisinya gitu. Kira-kira nanti ke depan gitu loh, ada nggak trik dari Bu Fitri perlakuan kepada anak-anak yang memang secara emosi kita sudah tahu, lalu perlakuannya seperti apa untuk mereka? Dari segi yang saya lakukan kemarin kan saya sudah tahu kekurangannya, dan mungkin ketika saya melakukan teknik stop itu mungkin dari teks yang bukan saya baca sih, saya memang mengucapkannya dengan lidah saya sendiri apa yang saya pikirkan. Jadi kata-katanya mungkin sedikit kurang ke emosi mereka dengan keakraban temannya. Jadi nanti saya akan buat lagi dialognya yang lebih menjiwai. Jadi untuk anak-anak SD, jadi seakan-akan mereka itu harus saling dengan kawannya itu saling bekerja sama, tidak boleh mendendam. Mungkin itu yang harus saya tambahkan supaya kedepannya lebih baik. Nah, nanti juga kerjasama dalam bentuk sosial gitu ya, supaya keakraban mereka lebih baik. Jadi mereka lebih menghargai sesama gitu, dan juga menghargai gurunya. Oke, luar biasa sekali Ibu. Berarti apa yang Ibu lakukan di proses pembelajaran, lalu Ibu menemukan area-area tertentu yang memang harus dikembangkan lagi. Ternyata Bu Fitri sudah juga menyiapkan trik berikutnya, nanti akan melakukan apa seperti itu ya. Contohnya tadi dengan mengganti kata-kata gitu ya, biar lebih menyentuh ya. Mungkin pengaruh sekali memang ya kata-kata ini kan, menyentuh hati mereka. Mungkin hari ini masih kurang, berarti diganti lagi seperti itu ya Bu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, nanti ke depan berarti Ibu kan lebih fokus ke KSE-nya nih, ke KSE-nya dengan mencari referensi gitu ya, mencari referensi kata-kata yang lain. Kalau tentang diferensiasinya seperti apa Ibu? Kalau diferensiasinya dari secara keseluruhan sudah hampir baik Bu ya, karena ada di kontennya ada, prosesnya ada, produknya juga ada. Kemudian anak-anak waktu bekerja sama sangat antusias dan hasilnya juga ditempelkan di dinding. Nah, yang menjadi masalah saya di sini ketika anak bekerja kelompok ini ada yang tidak mau bekerja. Jadi ada satu anak yang kinestetik, dia memang tidak mau bekerja. Jadi dia di situ nilai kolaborasinya mungkin agak sedikit kurang. Nah, di sini yang harus saya tingkatkan, bagaimana caranya saya melakukan strategi atau permainan-permainan yang bisa membuat anak-anak ini mau bekerja sama dengan kawannya. Oke, berarti ini masuk ke KSI lagi ya? Iya. Masuk ke KSI lagi ya, karena kan memang proses pembelajarannya diferensiasi. Tapi ketika ada anak tidak mau bekerja sama, berarti kemampuan berelasinya gitu kan yang masih harus kita tingkatkan lagi,
sehingga itu larinya ke KSE KSE lagi gitu ya. Berarti nanti solusinya seperti apa tuh Bu kalau ada kejadian seperti itu? Saya mungkin akan mengidentifikasi lagi anak kinestetik ini yang sudah saya buat itu LKPD-nya sesuai dengan gaya belajar dia mungkin agak sedikit kurang, mungkin saya akan melakukan lagi renovasi lagi LKPD-nya sesuai dengan keinginan dia, karena memang kinestetik itu kan ada 6 orang di situ ya. Mungkin salah satunya yang dia ini memang tidak sesuai dengan keinginan dia, jadi kita buat yang lebih bagus lagi, yang terbaru lagi. Oke, ada tantangan nggak Bu dalam misalnya Ibu harus menyiapkan berbagai macam metode seperti itu. Kira-kira tantangan nggak, merasa capek mungkin atau lelah, ada nggak seperti itu perasaannya? Kalau tantangan sih nggak ada Bu ya, karena memang kami kalau ada masalah seperti ini langsung kami bawa ke komunitas sekolah. Jadi di situ kami saling berbagi, saling sharing bersama. Jadi dengan kolaborasi setiap guru mata pelajaran, guru kelas, jadi akan lebih terasa ringan gitu. Berarti nanti ada ide-ide menarik ya dari teman-teman ya, mudah-mudahan nanti dapat gitu pencerahannya seperti apa gitu ya. Jadi sejauh ini tidak ada tantangan ya untuk pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE. Hanya mungkin lebih ini ya, terus di-upgrade terus mungkin ya, di-update terus, dikembangkan lagi mungkin seperti itu. Jadi sejauh ini alhamdulillah Bu Fitri tidak merasa ini sebuah kesulitan gitu beban ya. Karena juga ada praktik baik dari orang lain yang di PMM yang bisa kita belajar gitu ya. Iya, oke. Karena kan ada kesan nanti pembelajaran berdiferensiasi ini melelahkan guru gitu kan, atau manajemen waktunya tidak cukup nanti waktunya, ada nggak terasa kayak gitu? Asal kita buatnya di RPP itu sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian menitnya juga kita jaga, insya Allah nggak ada kendala. Ya, saya juga lihat tadi Bu Fitri relax aja gitu ya, menikmati aja prosesnya. Oke, luar biasa sekali Bu Fitri, sangat bagus ya saya lihat tadi, walaupun seperti Bu Fitri katakan tadi ada beberapa anak yang namanya juga kita berproses ya, tapi sejauh saya mengobservasi tadi saya melihat semuanya sudah luar biasa, keren sekali. Anak-anak saya lihat antusias, menyenangkan ya kan. Anak yang kinestetik ini juga tetap mau dia beraktivitas, yang tadi memang disuruh mewarnai dia warnai gitu ya kan, disuruh tampil ke depan dia presentasi. Oke lah, semuanya masih antusias gitu ya, masih semangat mereka dalam belajarnya, semangat seperti itu. Baik Bu Fitri, tidak terasa nih kita sudah di penghujung percakapan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, percakapan pasca observasi ini. Sebelum kita akhiri nih, sebelum di akhir saya ingin Bu Fitri menyampaikan mungkin sedikit refleksi gitu ya, tentang pendampingan kali ini yang berbeda dengan pendampingan sebelumnya gitu ya. Kalau pendampingan sebelumnya mungkin kita sering hanya percakapan coaching gitu ya dengan beberapa agenda yang lainnya, tapi di percakapan kali ini saya masuk kelas gitu. Nah, gimana nih refleksi dari Bu Fitri, perasaannya seperti apa, atau mungkin ada hal-hal yang memang jadi masukan mungkin buat saya, ada nggak Bu Fitri? Kalau saya refleksikan tuh dari pertama PI 1 sampai sekarang ada yang berbeda. Kalau yang dari PI 1 sampai 3 itu cuma sharing-sharing ya kan, bertanya, kemudian ibu misalnya membimbing kami. Jadi kami tidak begitu merasa maksudnya tidak ada yang wah gitu. Nah, kalau sekarang ini lebih wah karena memang ibu menilai kami mengajar seperti apa. Jadi dari segi itu nanti kita sharing lagi gitu ya kan. Kemudian ibu memberikan tanggapan tentang kami, apa yang kekurangan kami, apa yang perlu dikembangkan. Mungkin di situ yang lebih merasa kami bahwa ini lebih istimewa gitu, lebih tertantang gitu ya, lebih tertantang. Berarti praktiknya langsung gitu ya, aksi nyatanya langsung ke kelas gitu ya. Kalau kemarin hanya teori, ilmu-ilmunya saja, hari ini langsung praktik gitu ya. Berarti ada sesuatu yang berbeda gitu ya dari pendampingan kali ini. Nah, oke, baik Bu Fitri, mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi ya. Kita terus belajar, saling introspeksi diri. Jadi dari proses pendampingan juga mudah-mudahan mendapat ilmu yang terus bermanfaat seperti itu. Terima kasih banyak nih Bu Fitri sudah meluangkan waktunya di percakapan pasca observasi ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu di pendampingan berikutnya ya, dengan agenda yang lain tentunya, bukan lagi observasi seperti ini. Ya, terima kasih banyak Bu Fitri. Saya mohon izin. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Oke, baik.